Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhar Firman Ghani dari Geografi Lingkungan 2018. Ingin mempresentasikan tentang hasil dan rencana skripsi saya tentang analisis geospasial perubahan penggunaan lahan dan kesesuaiannya terhadap rencana tata ruang wilayah atau RT/RW Kabupaten Sleman tahun 2011 hingga 2013 dengan pembimbing Profesor Suratman MSc. Berikut merupakan wilayah kajian yang saya gunakan dalam penelitian kali ini, yaitu peta Kabupaten Sleman dengan unit analisis yaitu batas kecamatan dengan skala pemetaan 1:25.000. Selanjutnya kerangka pemikiran dalam penelitian ini, yang pertama adalah di Sleman sendiri kekayaan sumber daya alam, terutama kondisi tanah dan sumber daya ketersediaan airnya sangat melimpah. Selain itu, jarak dengan kota Yogyakarta atau pusat pemerintahan DIY sangat dekat, sehingga hal tersebut akan meningkatkan pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi di Kabupaten Sleman. Hal tersebut akan mempengaruhi peningkatan pembangunan sarana prasarana untuk penunjang kehidupan masyarakat di Kabupaten Sleman, sehingga akan terjadi perubahan alih fungsi lahan yang sangat masif di Kabupaten Sleman. Hal tersebut akan menimbulkan berbagai penyimpangan atau ketidaksesuaian alih fungsi lahan terhadap RT/RW, yang akan berakibat pada timbulnya berbagai permasalahan lingkungan sosial dan fisik. Penelitian yang saya lakukan ini bertujuan untuk penentuan upaya konservasi masing-masing wilayah. Yang kedua adalah penentuan kebijakan pengelolaan wilayah dan tata ruang baru yang akan dilakukan untuk tahun-tahun dan periode berikutnya. Variabel yang saya gunakan yang pertama yaitu luas perubahan penggunaan lahan, yang kedua adalah luas terencana tata ruang wilayah atau RT/RW, yang ketiga kesesuaian lahan, yang keempat hubungan geospasial perubahan penggunaan lahan dengan sifat kekotaan kota Yogyakarta. Ya, yang ini variabel ini saya hitung jaraknya. Yang terakhir adalah sebaran geospasial perubahan penggunaan lahan. NB-nya semua data yang saya olah dalam jenis data rasio. Selanjutnya, alasan pemilihan lokasi. Yang pertama adalah berdekatan langsung dengan kota Yogyakarta. Yang kedua, jumlah penduduk tertinggi di Provinsi Yogyakarta dengan penduduk sekitar lebih dari 1,1 juta. Yang selanjutnya adalah perubahan lahan yang cukup intensif, terutama yang berdekatan dengan kota Yogyakarta sendiri. Yang selanjutnya adalah potensi bencana yang tinggi. Hal tersebut mendasari penelitian saya karena penelitian saya dapat digunakan untuk upaya konservasi untuk meminimalisir kerugian akibat suatu bencana. Dan yang terakhir adalah pembangunan wilayah yang tinggi dibandingkan kabupaten lain di DIY. Di Sleman sendiri angka kemiskinan melebihi angka kemiskinan rata-rata di Indonesia, sehingga kasus kemiskinan sangat sedikit. Dan APBD di Kabupaten Sleman juga sangat tinggi, hampir sama dengan kota Yogyakarta. Tujuan penelitian saya yang pertama adalah mengkaji dan mengidentifikasi perubahan luas penggunaan lahan selama kurun waktu 2016 hingga 2021 di Kabupaten Sleman. Yang kedua adalah mengetahui tingkat kesesuaian lahan antara perubahan penggunaan lahan dengan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW Kabupaten Sleman. Dan yang ketiga adalah mengetahui korelasi pola hubungan distribusi geospasial perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Sleman dengan sifat kekotaan kota Yogyakarta. Alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama adalah bahan. Yang pertama adalah Lansa 7 yang saya peroleh dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sleman tahun 2012 dan 2021, jenis data citra dan rasio. Datanya rasio. Yang kedua adalah administrasi Sleman, perolehan data dari Geoportal dan Bapeda Kabupaten Sleman tahun 2015, jenis data SHP dengan tipe data rasio. Yang ketiga adalah data RT/RW, saya peroleh dari Dispentaru Sleman tahun 2011 hingga 2031, jenis data SHP rasio. Dan yang terakhir adalah administrasi Kota Yogyakarta yang saya peroleh dari Geoportal dan Bapeda Kota Yogyakarta tahun 2015, bentuk SHP dan rasio. Alat yang saya gunakan yang pertama adalah laptop, yang kedua software NV, software ArcGIS, software Google Maps, Google Earth, software Microsoft Office, checklist lapangan, dan software mobile topographer untuk mengukur koordinat di lapangan. Selanjutnya, metode pengelolaan data. Yang pertama adalah data itu sendiri. Data yang telah saya peroleh kemudian dilakukan pengecekan kelengkapan data. Selanjutnya, sebelum diolah, data tersebut akan dilakukan mozaik citra. Mozaik citra sendiri ditujukan untuk menggabungkan beberapa piksel peta sehingga menjadi satu kesatuan yang membentuk suatu wilayah.
Selanjutnya setelah melakukan mozaik citra, kemudian saya akan melakukan cropping citra, yaitu sesuai dengan batas administrasi kabupaten dan kecamatan di Kabupaten Sleman, yaitu sejumlah 17 kecamatan. Selanjutnya saya akan melakukan enhancement citra, yaitu proses penerangan citra supaya digitasi yang saya lakukan bisa berlangsung dengan mudah. Selanjutnya saya akan melakukan uji koreksi geometrik untuk menguji keakuratan koordinat yang saya gunakan dalam citra Landsat 7, dan selanjutnya uji koreksi radiometrik juga saya lakukan untuk mengukur piksel dalam citra Landsat 7 itu apakah dapat merepresentasikan secara masif perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Sleman. Selanjutnya, saya akan melakukan digitasi dan klasifikasi penggunaan lahan. Selanjutnya akan melakukan topologi rule, yaitu penyesuaian poligon untuk menghindari kesalahan tiap poligon. Selanjutnya akan melakukan analisis matrik konfusi untuk mengetahui seberapa besar kebenaran saya mendigitasi dengan kondisi di lapangan. Selanjutnya adalah konversi data raster menjadi data vektor. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur luasan penggunaan lahan dan untuk overlay peta penggunaan lahan dengan SHP RT/RW. Selanjutnya adalah perhitungan luas penggunaan lahan dan RT/RW itu sendiri, serta penghitungan jarak pusat kota Yogyakarta dengan kecamatan di Kabupaten Sleman, yaitu batas kecamatan terluar yang saya gunakan. Dan menghitungnya hanya menghitung jarak lurus. Selanjutnya, melakukan overlay data dan akan diperoleh hasil berupa tabel dan diagram perubahan luas penggunaan lahan dan kesesuaian lahan, tabel jarak dengan pusat kota, dan persentase besaran perubahan lahan per kecamatan, serta peta kesesuaian perubahan penggunaan lahan dengan RT/RW. Batasan operasional yang pertama adalah penelitian dilakukan dengan menggunakan batasan administrasi Kabupaten Sleman dan batasan administrasi kecamatan di Kabupaten Sleman sebagai unit analisisnya. Yang kedua adalah perhitungan hanya dilakukan sebatas perhitungan luas perubahan penggunaan lahan dan luas keseluruhan lahan berdasarkan RT/RW. Yang ketiga adalah data penggunaan lahan hanya diperoleh dari citra, yaitu tidak melakukan pemetaan dengan drone karena area luas dan biaya sangat tinggi. Yang selanjutnya adalah cakupan kajiannya mencakup variabel luas penggunaan lahan, luas RT/RW, kesesuaian lahan, dan jarak pusat kota Yogyakarta dengan batas terluar kecamatan di Kabupaten Sleman. Yang terakhir adalah perhitungan jarak pusat kota Yogyakarta dengan batasan terluar kecamatan di Kabupaten Sleman dilakukan dengan perhitungan jarak lurus tanpa memperhitungkan faktor jalan raya dan jalan lainnya, yaitu menarik garis lurus dari pusat kota Yogyakarta hingga batas administrasi terluar pada masing-masing kecamatan. Teori yang saya gunakan yaitu teori land use triangle dari Continuum, yaitu dalam Yunus 2008, yaitu tentang distribusi keruangan pemanfaatan lahan. Dalam teori ini menjelaskan bahwa secara kontinum, makin ke arah lahan kekotaan terbangun utama, maka akan semakin besar proporsi lahan kekotaan, dan makin jauh dari lahan terbangun utama, makin besar proporsi kedesaannya. Jadi dari teori ini saya ingin mengetahui hubungan perubahan di Kabupaten Sleman dibandingkan dengan pengembangan di kota Yogyakarta sebagai kota terbangun utama. Apakah terdapat perubahan lahan yang tinggi di wilayah yang berbatasan langsung dengan kota Yogyakarta? Hipotesis yang saya gunakan yang pertama adalah terdapat ketidaksesuaian perubahan penggunaan lahan dengan RT/RW, yang kedua terdapat hubungan perubahan penggunaan lahan dengan sifat kekotaan, dan yang ketiga wilayah, yaitu wilayah dalam kata arti unit analisis kecamatan yang berdekatan dengan kota Yogyakarta mempunyai perubahan penggunaan yang lebih besar, penggunaan lahan yang lebih besar. Berikut rencana jadwal penelitian skripsi saya. Saat ini dalam tahapan usulan penelitian, selanjutnya akan dilakukan data collection lapangan, data analisis, hasil, diskusi, kesimpulan, ujian yudisium, dan terakhir kelulusan. Berikut merupakan rencana isi skripsi saya. Yang pertama adalah peta wilayah kajian penelitian, yang kedua peta unit analisis penelitian, yang ketiga peta penggunaan lahan tahun 2012 dan 2020, yang keempat peta rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sleman tahun 2011 hingga 2031, yang kelima peta kesesuaian lahan dengan RT/RW tahun 2012 dan 2021, 6 tabel matrik konfusi, 7 tabel dan grafik perubahan penggunaan lahan Kabupaten Sleman tahun 2012 hingga 2021 dan 2021. Selanjutnya adalah tabel dan grafik tingkat kesesuaian lahan antara perubahan penggunaan lahan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sleman tahun 2012
mohon maaf, tahun 2012 dan 2021. Yang nomor 9, grafik dan tabel dibuat juga untuk masing-masing kecamatan per penggunaan lahannya, dibuat juga untuk perubahan penggunaan lahan total untuk masing-masing kecamatan dengan format yang sama. Tabel perubahan penggunaan lahan berdasarkan satuan penggunaan lahan, dan yang terakhir adalah tabel jarak batas administrasi terluar dari kecamatan paling dekat dengan kota dengan titik pusat kota Yogyakarta. Berikut merupakan data validasi lapangan saya. Contohnya, ini merupakan matrik konfusi untuk uji korelasi data yang saya lakukan. Ini berdasarkan survei dan digitasi, seberapa besar nanti korelasi hubungannya dan seberapa besar detail yang saya lakukan. Yang ini adalah hasil dari tujuan saya yang pertama, yaitu tabel dan grafik perubahan penggunaan lahan Kabupaten Sleman tahun 2016 hingga 2021, seperti ini. Ini hasil untuk tujuan yang kedua, tabel dan grafik tingkat kesesuaian lahan antara perubahan penggunaan lahan dan rencana tata ruang. Ini mohon maaf, untuk tahunnya saya lupa untuk mengganti. Selanjutnya adalah grafik dan tabel dibuat juga untuk masing-masing kecamatan, sehingga ada 17 kecamatan yang harus saya buat. Yang berikutnya adalah tabel perubahan penggunaan lahan berdasarkan satuan penggunaan lahan. Jadi misalnya belukar berubah menjadi hutan itu berapa hektar begitu. Tabel ini juga dibuat untuk 17 kecamatan. Hasil untuk tujuan ketiga, yaitu tabel jarak batas administrasi terluar dari kecamatan paling dekat dengan kota dengan titik pusat kota Yogyakarta, seperti yang terlihat dalam gambar. Nanti akan dihasilkan data seperti ini. Selanjutnya, data dan pengolahan Lansa 7. Saya akan menggunakan Lansa 7, jadi akan saya uji validitas data Lansa 7 dengan melakukan uji koreksi geometrik yang dilakukan untuk menghasilkan citra yang dapat merepresentasikan posisi dan bentuk geometris sesungguhnya. Ini dilakukan menguji dengan koordinat asli di lapangan dan uji dengan koordinat yang menggunakan citra lain seperti QuickBird yang lebih detail dan GeoIE 2 atau GeoIE 2. Selanjutnya proses koreksi geometrik Lansa tersebut dilakukan dengan data GPS Kabupaten Sleman tahun 2012 dan 2021 yang digunakan sebagai titik GCP dan ICP. Titik tersebut berjumlah 51 titik pada 17 kecamatan, jadi satu kecamatan mempunyai 3 titik GCP. Dengan sistem proyeksi WGS 84 dan UTM zona 49S, tipe koreksi geometrik yang digunakan adalah metode polinomial orde 1. Proses koreksi geometrik akan menghasilkan nilai RMSE. Uji ketelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah hasil koreksi geometrik memenuhi nilai akurasi atau tidak, dengan nilai kepercayaan 90%. Begitu. Koreksi geometrik menunjukkan hasil berupa nilai RMSE. Berikut merupakan skema yang saya gunakan untuk menghitung nilai RMSE untuk ketelitian citra. Selanjutnya adalah uji reliabilitas dan akurasi data jarak batas keluar kecamatan titik pusat kota Yogyakarta. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan Google Maps atau Citra. Uji ketelitian dan reliabilitas data dilakukan dengan menggunakan Google Earth dan uji korelasi lapangan. Selanjutnya, pengambilan titik di lapangan digunakan untuk mengukur jarak melalui titik koordinat lapangan dengan ketelitian koordinat pengambilan sampel kurang dari 1 meter. Ini menggunakan mobile topographer. Manfaat penelitian yang saya lakukan yang pertama adalah memberikan gambaran dinamika pola perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Sleman. Yang kedua, menjadi dasar penentuan kebijakan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sleman periode selanjutnya atau periode baru. Yang ketiga, memberikan rekomendasi penggunaan dan mengelola lahan berdasarkan karakteristik wilayah atau berdasarkan perubahan penggunaan lahan yang terjadi. Dan yang terakhir adalah dasar penentuan kebijakan konservasi dan pengelolaan wilayah. Terima kasih.